Halo Greeners, inilah HG Edu Green Saga Blogspot. Dalam HG Edu Green sebelumnya, 3 orang Green Heroes kita dari HGA 2012, yaitu Rifki, Charlton, dan Ebi, mengatakan bahwa sebagai generasi muda, kita harus menunjukkan bukti nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan episode kali ini, saya langsung terbang ke Makassar menuju daerah Sungguh Minasa untuk menemui Bapak Ramli S. Musin selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk melakukan interview mengenai peranan BLHD Kabupaten Goa terhadap lingkungan dan apa saja program yang sedang gencar dilakukan oleh BLHD Kabupaten Goa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ramli S. Musin. Kebetulan 2 tahun terakhir ini saya ditunjuk atau diangkat menjabat selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Goa. Sesuai dengan jabatan dan tugas yang saya emban, yaitu salah satu tugas pokok saya di lingkungan hidup ini, bagaimana kita keterlibatan lingkungan hidup di dalam pengelolaan, pengawasan, dan monitoring terhadap pemanfaatan sumber daya alam khususnya lingkungan hidup. Nah, jadi tugas pokok kita di situ, ya. Sehingga ya, ini juga ditunjang dengan Undang-Undang 32 2009 ya, tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Yang jelas semua orang, apa badan usaha atau apa yang merubah tentang alam, ya, mengelola sumber daya alam lingkungan hidup itu tidak bisa kita lepas dari aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu. Yang sementara berjalan ini, bagaimana kepedulian tentang lingkungan hidup ini sejak awal, sejak dini kita tanamkan. Jadi ada kita punya program sekarang ini Adiwiyata, yaitu bagaimana kita berdayakan anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA termasuk SMK untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, setelah ini ada program kita juga terkaitan dengan program Kampung Iklim. Setelah federasi ini Adiwiyata kita lanjut, yang salah satu tujuannya juga ini Proklim ini, jadi itu singkatan Proklim, singkatan dari program Kampung Iklim. Itu sudah ada SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 ya, tahun 2012 ya, 13-12. Nah, kita juga akan lakukan itu, yang tujuannya bagaimana kita lakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Indonesia ditargetkan tahun 2020 bagaimana karbon dioksida di CO2 yang dihasilkan bisa berkurang 26%. Kalau tingkat dunia kan 40 ya, 40%. Nah, kita Indonesia 26%. Jadi tentu sebelum pelaksanaan kita di lapangan, nah, kita sosialisasi dulu. Nah, ini tahun juga ada kita punya kegiatan. Jadi salah satu aspek atau kegiatan yang mendasar ini, ya, kita peduli terhadap lingkungan. Seperti ini tahun juga ya, kita lakukan penanaman pohon ya, penanaman pohon. Jadi penanaman pohon ini ya bertujuan juga berhubungan dengan program pusat menuju Indonesia hijau, MIH. Ini sayangnya MIH juga ini belum populer ya, baru ya. Kita sudah, karena baru kemarin kita sosialisasi di Jakarta. Tetapi bukan berarti apa yang kita lakukan ini itu cuma lingkungan hidup, tidak. Kita bersinergi, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti di kehutanan. Kehutanan itu ada program GNRL-nya yang lalu, sekarang ini ada KBR itu untuk lahan-lahan kritis. Jadi kalau kita MIH itu tutupan vegetasi, membuat kanopi itu tutupan vegetasi, apakah di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, lahan petani yang tergolong krisis. Dan tujuannya ya bagaimana ada tutupan vegetasi, tutupan lahan, ada kanopi yang ujung-ujungnya ya, kalau ada vegetasi kan ada air ya, ada sumber air gitu. Jadi termasuk pertamanan ya, pertamanan. Kita buat kita kerjasama, apalagi tahun lalu kita sudah buat RTH ya, ruang terbuka hijau. RTH ini memang definisinya masih perlu
masyarakat yang baik. Karena kalau istilahnya hanya kota, 30% dari kota Sungguh Minasa, berarti kota Sungguh Minasa ini harus tertutup semua dengan pohon. Tapi kalau kabupaten, terhitung kabupaten, ya harus lebih seluruh kecamatan. Hanya pengertian RTH bersama Minasa itu ada bilang kota sedang, kota besar, kota kecil ya. Jadi kalau kota Sungguh Minasa mau dianukan RTH-nya, waduh, walaupun dia kategori kota sedang. Sebenarnya kalau kabupaten kita sudah lebih ya, termasuk kita punya lapangan golf apa segala macam. Belum lagi taman-taman tanaman pekerangan masyarakat itu. Kalau kita hitung semua bisa dikonversikan sampai lebih dari itu. Gitu. Jadi yang jelas bahwa jadi sebenarnya lingkungan hidup ini dia harus bersinergi, berkolaborasi dengan instansi lain, SKPD lain, termasuk perusahaan-perusahaan negara. Ya, ke negara yang kaitan dengan memanfaatkan CSR-nya itu. Jadi terus terang, sementara kami sekarang menghitung atau mensurvei atau inventarisasi, saya sudah tugaskan dari staf saya, ya, itu sudah banyak sekali. Di tingkat kota saja, ya, belum taman-taman yang ada di masyarakat ada, kita juga ada. Dan yang perlu di sini memang sekarang memang kita tetap melibatkan masyarakat, ya, termasuk di penanaman pohon itu melalui kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi yang terkaitan dengan yang kita proklim itu dari tingkat RT. Jadi masyarakat yang peduli, kelompok tani yang peduli di tingkat RT, dusun apa segala macam kita himpun. Nah, tahun lalu kita sudah usul ya. Kita usul ke pusat itu 3 ya. Mungkin kalau dipikir kenapa cuma 3, kita golong kecil, bukan kecilnya, tapi yang penting ada masyarakat sudah peduli. Tahun ini banyak ini. Karena kalau saya nggak salah sudah naik lagi sampai 5 sampai 10 ya kalau bisa. Persoalannya memang itu penilaian ini itu bukan cuma kami di sini, tapi tergantung juga dari pusat yang akan turun menilai. Dan surat-surat yang masuk di kita, bahkan saya dengar di kehutanan juga ini, itu banyak minta bibit pohon, mau menanam di sekitar lingkungannya. Termasuk tokoh-tokoh muda, kelompok-kelompok mas muda, itu semua. Jadi artinya animo sudah bagus, sudah banyak. Tinggal kita bagaimana membackup. Nah, persoalan kita harus sinergikan. Nah, salah satu contoh kemarin ini rumah hijau di Nasa ya. Ada kita punya kelompok masyarakat di Kecamatan Bontonompo ini itu peduli. Bahkan dibuat suatu tempat, mulai tingkat pembelajaran juga seperti ADWK, tingkat lokasi lapangan dia menanam apa segala macam, sampai pengolahan kompos itu swadaya. Dan kemarin dia terpilih ini untuk training of trainer ke Jepang. Dia terpilih langsung karena kemarin itu JICA langsung datang kemari, minta data-data berkaitan dengan organisasi masyarakat atau masyarakat mana yang sudah terlibat di situ. Seperti di tanah lapangan Yusuf ini sudah banyak tokoh-tokoh pemuda sudah menanam lagi apa segala macam, ormas-ormas masyarakat ya sudah terlibat. Nah, kita tinggal backup, kita tinggal memfasilitasi. Kan kemarin kita di Mawang itu ya ada kelompok ibu-ibu yang artinya dia recycle daur ulang bekas minuman begini. Di atas ini kan agak keras. Ini digunting bikin keranjang pasar. Kendala yang kita hadapi salah satu memang masih berindividu-individu. Yang kita harapkan kan ada kelompok supaya kelompok ini bisa berbaur lagi. Kami di sini masih keterkaitan dengan bagaimana ya membina kelompok ini untuk lebih jauh. Ya, salah satunya mungkin ya kita masih baru badan ya. Apalagi keterkaitan dengan anggaran memang masih terbatas, tapi bukan itu alasannya. Kita harus bangkitkan kemauan masyarakat. Ya, kalau kita lihat di pabrik-pabrik ini pengolahan limbah-limbah plastik ini itu
sudah banyak yang bisa dihasilkan. Saya kira itu yang mendesak, sehingga memang kita berikan pemahaman dulu melalui kegiatan sosialisasi, dan memang sambutan baik. Nah, kalau memang aplikasi lebih jauh, ya mungkin dari teknologinya ya, terutama penanganan sampah ini, karena ini keterkaitan dengan instansi lain. Tapi masyarakat sudah paham, sudah mengerti, sudah mau, ya, sudah mau. Itu kendalanya memang masih perlu ditingkatkan lebih jauh. Kalau untuk lebih besar ya pasti ujung-ujung lari ke anggaran. Tapi tidak jadi alasan. Karena mungkin dengan kemauan sendiri bisa. Harapan saya memang kami ini hanya tinggal memfasilitasi masyarakat, mungkin termasuk ormas-ormas lain, termasuk ormas pemuda apa segala macam, itu lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin kita mulai dari, saya mau contoh ini Adiwiyata dan Prokelim ini. Jadi, sejak dini di program Adiwiyata kita tanamkan kepedulian lingkungan supaya anak-anak ini sejak masih sekolah sudah ada wawasannya. Kemudian yang kita lakukan di Prokelim, masyarakat luas, kelompok masyarakat, pedesaan apa segala macam, baik tingkat RT itu sudah paham. Nah, sehingga kita mengharapkan mereka yang tumbuh, karena tentu kan pemerintah tidak bisa secara terus menerus untuk tapi untuk membackup atau pelindung atau membina kita tinggal masyarakat tumbuh, dan kelihatannya sudah mulai ada tumbuh. Jadi sebenarnya seperti macam kami ini, itu harapan kita. Jadi mungkin tugas saya dari ringan nanti lagi kan, kalau masuk sudah mau ya tinggal sosialisasi saja. Nah, termasuk nanti ya gimana lah perusahaan-perusahaan, apakah itu manufaktur atau perumahan, itu peduli. Dan kami di sini ya itu kita keluarkan rekomendasi perusahaan yang minta di sini isi atau gimana, atau istilah isi lingkungan, itu harus ada bagaimana pengelolaan lingkungannya, utamanya IPAL-nya segala macam, termasuk kita harap ya dulu istilahnya satu orang satu pohon, ini satu rumah BTN satu pohon. Nah, tentu ya termasuk Anda ini yang masih sekolah atau bagaimana, ya saya minta itu lebih diperhatikan. Memang masyarakat perlu dibina terus. Tanggung jawab kita bersama. Oke, cukup? Oke. Nah, kita sudah berbincang banyak dengan Kepala BLHD Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Ramli S. Musin. Dan kita sudah tahu apa saja peranan dan program yang dicanangkan BLHD Kabupaten Goa dalam melestarikan lingkungan. Sesuai harapan beliau, kita harus bersinergi satu sama lain untuk menjaga alam dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap lingkungan. Next, kita akan melihat keseruan dari acara berbagi kaktus hijau bersama semifinalis Heli Green Ambassador Bandung 2013 yang dilaksanakan di Car Free Day Dago Bandung. Subscribe channel YouTube EduGreen Saga dan kunjungi saga.blogspot.com untuk terus mendapatkan update video EduGreen selanjutnya. Saya Zaki, semifinalis Heli Green Ambassador 2013 untuk EduGreen Saga Blogspot.